Pak Tony, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Pak Han. Pagi, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. 2 jam sudah tetap bertahan ya. Ini kayaknya calon pemimpin masa depan, Pak Han. Amin, amin. Nah, tentu saja karena kita menunggu juga. Nah, ini nih, bukunya saya pegang terus nih, Pak. Ini kalau saya udah hafal nih dari 1-2 bab udah hafal. Nanti tinggal ditambah lagi. Tapi dari buku Sell Without Selling yang dikarang oleh Pak Tony Sartono ini, kita sekarang hadirkan penulisnya, praktisi asli, langsung untuk sharing. Pak Tony, waktu kita berjalan terus, saya pengen banyak tanya, tapi di belakang saja, saya segera serahkan ke Pak Tony untuk memulai sesi ini. Silakan, Pak Tony. Teman-teman, please welcome Pak Tony Sartono. Aku bisa share nih ya? Udah bisa monggo, share, monggo, monggo, Pak. Bisa share ya, Pak ya? Ya, silakan, monggo, monggo. Oke, udah terlihat? Jelas banget, Pak Tony. Jelas banget. Jelas, Bapak Ibu sekalian, semangat pagi. Sudah 2 jam tadi, luar biasa ya. Tetapi saya pikir memang pemimpin-pemimpin mesti banting. Kita akan sama-sama belajar sebetulnya ya, karena pelajaran ini tidak akan pernah habis. Dan itu sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang. Saya akan putarkan videonya, 2 menit saja maksimum. Jadi kena kota pedagang, tetapi juga melahirkan tokoh penting. Di kota ini, beliau menimba ilmu dari TK hingga SMA. Lanjutkan studi ke ATMI Solo, perguruan tinggi yang waktu itu belum populer, tetapi satu kata, yaitu lulusannya 100% dijamin bekerja. ATMI yang berbasis Production Based Training, Link and Match, disiplin, integritas, dan tanggung jawab menjadi modal utama dalam belajar dan bekerja. Setelah lulus, beliau melangkah ke Jakarta. Bekerja di pabrik hanya membuatnya bertahan dari bidang pemasaran alat-alat perkakas dan mesin PT Kawan Lama Sejahtera. Karirnya dimulai dari sales sampai managing director dan sekarang sebagai berbagai macam penghargaan diraih, tentunya karena prestasi dan kinerja. Hal ini berkat dukungan dari keluarga, manajemen, dan juga pelanggan. Sekarang, saatnya berbagi pengalaman dan pengetahuan sebagai narasumber di sekolah vokasi maupun industri. Dukungan dan jalinan alma mater menjadi salah satu bagian dari kehidupannya. Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki selama lebih dari 35 tahun akan terus beliau bagikan. Semoga semakin banyak orang memahami strategi berbisnis di dunia industri. Baik, hari ini Hans berikan saya tema selling premium dan B2B. Sebelum kita mengetahui apa premium itu dan B2B, maka saya akan coba jelaskan. Ini di mana saya bekerja, di mana sekarang dari tahun 55 perusahaan ini berdiri dan sekarang sudah 66 tahun. Itu pertama, cikal bakalnya adalah B2B, distribution B2B, itu Kawan Lama Sejahtera. Kemudian ada retail, B2C, mungkin lebih banyak dikenal sekarang, terutama anak-anak muda, salah satunya adalah Catem. Karena kalau saya mengatakan Kawan Lama, kadang-kadang, siapa Kawan Lama ya? Tapi kalau Catem, semua orang tahu. Karena memang adanya di mall-mall ya. Kemudian ada service dan properti, salah satunya kita punya mall di Living World Alam Sutra, kemudian ada di Pekanbaru yang mallnya ya, kemudian ada juga yang kecil-kecil namanya Living Plaza. Kemudian kita punya manufacturing engineering,
Yaitu salah satunya bikin matras, terus bikin karpet, dan kemudian e-commerce. Ini sekarang bergeraknya di bidang itu. Nah, produknya apa? Produknya sebetulnya sembakonya industri, ya, kurang lebih ini barang-barangnya. Ya, kelihatannya barangnya kecil-kecil ya, tapi ternyata banyak premiumnya. Kemudian yang premiumnya seperti ini kurang lebih. Tadi kan ada Anda katakan di belakang background saya, ini adalah bagaimana mengecat dengan bubuk, ya, sehingga akhirnya barang yang dicat itu warna-warni dan bisa tahan cuaca, tahan tekuan, tahan apa ya, nggak gampang retak. Mungkin sepeda zaman dulu kita tuh selalu kan dibungkus ya, dibungkus supaya nggak lecet. Kalau dikirim dari Surabaya ke Jakarta pasti lecet. Sekarang udah nggak usah dibungkus ya, sepeda semua pakai powder. Itu kurang lebih kalau barang premium. Ini juga ya, ini yang di bawah ini mesin bubut. Kalau mungkin ada yang belum tahu, takutnya mesin bubut itu apa sih? Apa bubut jenggot? Enggak ya. Ini bubut nih ya. Ini kurang lebih diameternya itu yang dibubut bisa sampai 50 cm sampai 1 meter. Di atas itu adalah pabrik konstruksi yang membeli banyak mesin ya untuk mengerjakan konstruksi baja. Nah, kalau yang ini bending roll untuk ngeroll plat ya. Platnya bukan 1 mili ya, tapi 10 cm atau 20 cm ya. Sehingga orangnya mungkin kalau berdiri mungkin hanya di sekitar sini nih. Ya, di kontrolnya ini aja nih, tingginya kurang lebih. Nggak bisa lihat ke depan ya. Nah, kurang lebih lihat begitu platnya. Nah, orangnya kelihatan tuh, orang bule aja kelihatan. Ada di situ, apalagi orang kita ya, mungkin nggak kelihatan. Nah, terus selain premium tadi ada solution juga. Di sini cleaning solution, di mana kita masuk di Bandara Kuala Namu, Medan. Salah satu adalah yang di sebelah kanan. Ini membersihkan runway. Jadi kalau Bapak Ibu naik pesawat, seringkali waktu hujan, sebetulnya agak ngeri pilotnya. Karena runway-nya itu dulu dibersihkan dengan manual. Sehingga tidak betul-betul bersih, karena setiap kali pesawat mendarat, itu bannya itu selalu nempel sekian mili atau sekian mikron. Karena banyakkan ban pesawat itu vulkanisir, kecuali ban pesawat Pak Presiden. Itu ban pesawat original. Jadi, vulkanisir sehingga kalau di Soekarno-Hatta itu 1000 penerbangan hari, maka bisa kebayang berapa mili yang nempel di runway. Kalau dibersihkan dengan manusia susah, karena jam 1 sampai jam 4 pagi waktunya. Dan kalau dibersihkan dengan manusia berapa ratus orang, kadang-kadang bisa tertidur dan berbahaya. Kalau saat mendarat, bisa terjadi kecelakaan, dan itu sangat berbahaya karena international airport. Nah, truk itu yang untuk membersihkan. Ya. Hanya untuk diketahui aja kira-kira harganya 1 unit itu 15 miliar. Ya, untuk truk itu. Bisa membersihkan dalam waktu 1 jam 1000 meter persegi kurang lebih. Sehingga sekarang sudah cukup aman ya. Landasannya tidak banyak karet. Itu salah satunya hotel cleaning solution. Tidak hanya itu aja, tempat sampah juga. Misalnya tempat sampah dan untuk laki, untuk perempuan. Nanti di WC laki, di WC perempuan pasti beda. Nah, inilah adalah solusi. Kita tidak hanya menjual tempat sampah. Kita tidak hanya menjual alat membersih. Itu adalah yang solusi. Nah, ada 2 pendekatan sebetulnya, traditional selling dan modern atau premium selling. Yang biasa orang melakukan traditional selling adalah seperti ini. Artinya apa? Setiap kali kita diminta menjual, di benak kita selalu adalah apa sih yang bisa saya deliver kepada teman saya, customer saya, apa yang saya bisa jual. Sehingga akhirnya menjadi pressure ya, menjadi frustasi kita. Karena apa? Itu hard selling. Kalau nggak terjual, kita langsung down. Ya. Frustasi, demotivasi, depresi kadang-kadang. Karena apa? Tuntutannya begitu besar. Karena begitu kita datang, belum kenal, belum kenal, kita langsung mengatakan telling, qualifying, presenting, sama closing. Closing-nya itu panjang sekali. Sedangkan kalau modern atau premium selling, kita lihat pertama build trust. Ya, membangun relationship dulu. Cocokkan chemistry dulu. Kalau sudah cocok chemistry, itu menjualnya itu malah 10%. Ya, pada akhirnya cuma tanya, jadi yang warna merah atau yang warna kuning? Yang warna kuning atau yang warna hijau? Itu 10%. Sedangkan yang di traditional selling, 4%. Minta maaf, sampai sekarang masih banyak penjual yang menggunakan traditional selling. Ya, short term tapi
banyak kegagalannya daripada keberhasilannya. Kalau nggak percaya, mungkin Anda semua pernah punya teman yang mungkin menjual insurans, ya kan? Kebetulan teman saya menjual insurans, memaksakan terus, sampai akhirnya saya bilang, aduh, kamu gara-gara insurans ini kita bisa ribut loh. Padahal pertemanan kita tuh sejak dari dulu ya, sayang sekali ya, cuma hanya soal insurans aja bisa ribut. Karena dia cuma copy-paste, nggak peduli, saya punya duit atau nggak punya duit, udahlah, Pak, ini bagus, manfaatnya bagus. Dia nggak tahu saya itu udah punya insurans berapa banyak gitu loh. Emang nih duit gaji mau buat bayar insurans doang gitu kan. Wah, itu memang akhirnya saya bilang, waduh, cara jualmu harus dirubah. Kalau nggak dirubah ya 3-4 bulan keluar masuk tuh. Mau ngelamar di insurans company manapun juga nggak ada gunanya. Ya kan? Nah, di sini saya mengatakan willingness to pay. Apa itu artinya WIP? Value dan price. Artinya simple sekali. Kalau kita jual premium, kalau value dan price, tinggian price, sorry, tidak akan terjadi penjualan. Kalau value dan harga sama, 50-50. Kalau value-nya lebih tinggi daripada price, pasti terjadi penjualan. Jadi, apapun juga barang yang dijual, usahakan value lebih tinggi dari price. Kenapa Anda beli handphone yang 25 juta? Padahal yang 10 juta juga bisa melakukan hal yang sama. Pasti punya value. Apa value-nya? Ya, bisa tangible, bisa intangible. Value-nya gengsi ternyata ya. Sumpah, gengsi bisa membayar 25 juta. Habis teman saya pakai itu, Pak, malu saya. Itu bisa kan? Nah, itu bukan value juga, ya kan? Maka dari itu ini adalah prinsipnya sebenarnya. Kalau kita mau jual barang apapun juga termasuk premium, pastikan value lebih tinggi daripada harga. Kalau itu tidak, harga berbicara. Artinya apa? Orang hanya memberi harga, karena kita nggak punya value. Bukan menjual, tapi membantu. Ya, Bapak Ibu sekalian lihat, dulunya biasa-biasa saja, tapi dalam waktu singkat, dipoles, digodok, menjadi juara, langsung 1 tambah 1, bukan 1000 lagi. Dia minta berapa gitu kan? Ya kan? Yang tadinya mungkin hanya tanggungan dapat 1 juta, sekarang bukan semalam, 2 jam mungkin 20 juta. Nah, 10% menjual dan 90% membantu. Konsep ini harus ada di benak para penjual. Kalau menjualnya 90%, kemudian 10% membantu, ya tadi saya katakan, siap-siap aja, frustasi, siap-siap saja, nggak terima order. Bisnis bukan proses instan. Ya, perlu diketahui bahwa 2% penjualan terjadi pada saat pertemuan pertama, 3% pertemuan kedua, 5% pertemuan ketiga, 10% pertemuan keempat, 80% kelima, dan ke-12. Kenapa demikian? Dari ini statistik National Sales Executive Association, bukan buatan saya. Tapi kenyataannya ini betul. Yang saya alami selama ini, jarang sekali pertemuan pertama kita bisa menjual. Boro-boro sama orang lain, sama bapak kita sendiri aja belum tentu mau, ya kan? Bayangin kalau kita jualan openg, Pak, mau nggak jualan beli openg saya, Pak? Emangnya openg buat apa gitu? Papanya sendiri aja nggak mau beli misalnya. Apalagi orang lain. Nah, untuk itu, bisnis ini bukan proses instan. Kita perlu berubah. Kalau gimana? Kenapa membeli dari kita? Harganya, Pak. Harganya kita lebih bagus. Oke, fine. Kalau sekarang kompetitornya memberikan harga yang sama, kenapa membeli dari kita? Benefitnya, Pak. Ternyata benefitnya kita lebih bagus. Tapi kalau kompetitor kasih benefit yang sama, apa? Value added. Apa value added? Beli solution dapat 13, Pak. Wah, kalau tempat kita beli solution dapat 13. Kalau di tempat kompetitor beli solution dapat 12, itu biasa. Kalau beli 13 dapat ekstra maksudnya. Tetapi kalau kompetitor mengatakan yang sama, memberikan added value juga sama, terus kenapa membeli dari kita? Yang terakhir ini adalah people. Ini yang nggak bisa disamakan. Ada perusahaan A, orangnya A, perusahaan B, orangnya B. Nggak mungkin sama. Maka dari itu, people sangat-sangat penting. Very important. Menurut saya, very important. Ini ada premium screwdriver. Lalu ini openg biasa, apa hebatnya apa openg biasa ini? Openg ini harganya 5 kali lipat dari openg biasa. Terus cara jualnya gimana? Bentuknya sama, ya kan? Gagangnya sama, ininya sama. Ya, kalau kita nggak tahu nilai tambah obeng ini, pasti nggak mungkin dibeli. Namanya obeng ini harganya 5 kali dari obeng yang biasa. Yang pertama, obeng ini gagangnya adalah ergonomis.
sesuai dengan anatomi tangan kita. Waduh, obeng kok ada urusan dengan anatomi tubuh gimana? Sesuai dengan anatomi tangan kita. Kalau dipegang, pas, nggak meleset. Ya, kalau diputer, nggak mungkin meleset. Itu satu. Plastiknya itu ABS yang tidak licin. Kalau kena oli nggak licin. Luar biasa kan? Terus apa lagi? Rangkainya, ya, ini yang warna abu-abu ini adalah nickel chrome. Nickel chrome itu tidak ngelupas, dalam waktu lama nggak ngelupas. Kalau ngelupas, itu membahayakan engineer. Kalau engineer di oil company itu mahal sekali. Kalau sampai luka tangannya, sampai nggak masuk 2 hari, itu hitungannya $. Dan ujungnya precision. Ya, di ujung ini precision. Artinya apa? Kalau buka baut atau buka skrup, dia tidak akan lecet. Karena pas persis. Bapak Ibu punya pengalaman? Mungkin nanti cek ya, di rumah Bapak Ibu, pintu engselnya. Waktu kontraktor pas engsel, itu pakai obeng biasa. Diputer setengah, nggak bisa jalan. Terus dipalu langsung masuk. Apakah Bapak Ibu lihat waktu dia masang engsel? Nah, Bapak Ibu lihatnya waktu engselnya karatan. Waktu mau dibuka 2 tahun kemudian mau diganti engsel, loh, kok dibuka nggak bisa ya? Bapak Ibu bukanya pakai linggis. Yang rusak bukan engselnya, pintunya juga rusak. Berapa duit itu berarti? Ya kan? Karena gara-gara obeng yang dipakai tidak presisi. Nah, itu bedanya. Kenapa kadang-kadang kok susah ya? Masang skrup aja kok enggak mudah gitu. Karena apa? Presisi. Nah, dengan dengan benefit yang saya berikan, dengan nilai tambah saya berikan, terus di sini ada yang warna hitam nih, kecil ini hitam. Nah, kalau kurang kuat, hitam ini bisa pakai kunci muternya. Takutnya ibu-ibu ya kurang kuat, terus pakai kunci. Dibantu dengan kunci. Dengan begitu banyak manfaatnya dan luar biasa, pantas nggak kira-kira 5 kali harganya? Orang sudah nggak menaikkan harganya, langsung nanya, wow, ini kemana aja? Obeng is just obeng gitu ya. Nah, kalau itu bisa diberitahukan, maka obeng itu punya nilai yang besar. Tadi saya katakan, people penting sekali. Kenapa? Obeng ini kalau saya taruh di store, nggak ada orang akan membeli kalau obengnya harga 100.000. Tapi kalau ada yang ngomongin, Ibu, Bapak, obeng ini apa bedanya? Ini seperti ini. Advantage-nya. Luar biasa, obeng aja dipelajari demikian lama ya. Tetapi apa? Karena kita menjual premium, bukan menjual yang abal-abal. Itu sebetulnya pentingnya supaya yang membeli tahu persis apa yang saya beli ini betul-betul luar biasa. Bukan menjual tapi menjawab kebutuhan. 20% membeli karena reputasi perusahaan. 20% membeli karena kehebatan produknya. 60% membeli karena pengaruh penjual. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda dengan penjual, Anda ini 60% loh, ya, menentukan laku atau enggaknya barang Anda. Jadi kalau sampai bisa jualan, jangan salahkan kepada perusahaan. Pak, harganya mahal, barangnya kurang bagus, Pak. Ya kan? Kalau barangnya murah, bagus, katanya, we don't need you. Karena taruh aja di koran, kemudian kasih satu office boy, kasih telepon. Barang terbaik di dunia, harganya paling murah, pasti laku. Betul nggak? Ngapain kita mesti punya tenaga sales yang dididik dengan luar biasa? Karena apa? Karena tadi, untuk barang yang luar biasa itu, kita butuh orang-orang yang menjual dengan luar biasa. Nah, Gallup tadi mengatakan di antara 250.000 salespeople, di survei, salesman 4 kali lebih penting daripada produk yang dijual. Luar biasa, ya. Banggalah jadi salesman. Tadi Pak Dedi pernah katakan tadi ya, salesman itu jangan dimusuhin. Salesman itu posisinya atau apa ya, yang tadi dikatakan mau nggak punya pacar salesman gitu kan? Padahal salesman ini saya katakan income-nya di atas langit loh. Langit aja nggak cukup di atas langit. Kalau Anda berhasil, nggak bisa dihitung, ya kan? Kalau tadi jualan mesin yang besar tadi, 1 kurang 25 miliar, 1%. Tank, ya kan? Jangankan tahun sekali, setahun 2 kali lagi. Cukup buat beli rumah di real estate cukup lumayan, ya kan? Nah, 4 kali salesman itu lebih penting
daripada produk yang dijual. Bukan menjual tetapi tambah. Bapak Ibu sekalian, salesman yang menjual hanya mengandalkan harga akan punah bila tidak melakukan perubahan, yaitu memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Itulah yang membuat barang premium dijual dengan mudah. Kenapa? Karena kita punya nilai tambah yang banyak. Kalau produknya nggak ada nilai tambah, orangnya ada nilai tambah. Orang yang nggak ada, ya, jangankan kita malas. Karena apa? Semua pasti ada punya keistimewaan. Menjual high value. Premium berarti high value. Product knowledge pasti penting. Tadi saya mengatakan hanya obeng, itu contoh aja ya. Obeng sampai mengerti. Jangan nanti Bapak Ibu semua itu mencari obeng. Kita tahu persis apa keberatan dari pelanggan. Selling skill, menggali informasi. Keterampilan menjual. Building rapport, menjalin hubungan. Nah, ini tadi kan saya katakan tadi, menyamakan chemistry. Networking, jaringan prospek. Karena zaman sekarang, tadi Pak Deddy juga mengatakan jaringan ini luar biasa ya. Mungkin saya nggak banyak dikenal di sini, cuman saya ada beberapa kenal. Ya, senior saya itu Pak Hendra, ada lagi Ibu Imelda tadi, ya yang ikutan itu merupakan jaringan ya. Kemudian communication experience, pengalaman testimoni, di mana kita bisa menjual dan bagaimana pengalaman dari customer. Itu sangat penting ya. Kalau customer memberi testimoni, wah itu luar biasa sekali. Ya, kita jual lebih mudah lagi. Bukan menjual, tetapi menggunakan referensi. Seeing is believing. Orang kita nggak percaya kalau hanya dengar-dengar aja. Ya kan? Kalau nggak, pameran pasti nggak rame. Kalau nggak, mall nggak rame. Karena ingin lihat. Walaupun nggak beli, tapi ingin lihat. Gitu kan? Nggak puas kayaknya. Apalagi beli yang mahal. Kalau beli yang murah, oke lah, di online ya. Salah ya udah buang ya. Tapi kalau belinya di atas 10 juta, wah, jangan dulu deh. Saya mesti survei dulu ya kan. Seeing is believing. 3 referensi berpengaruh. Perusahaan atau industri pemakai. Kalau ada sudah yang memakai, pengalaman memakai dari seorang ahli atau tokoh, dan departemen atau divisi yang memakai. Ini contoh yang saya alami, barangnya di bawah ini, ya, yang warna hijau muda ini, ya, yang disebut ini sebetulnya apa ya? Nutset. Nutset itu baut ya, mur. Mur yang ditanamkan ya, referensi. Penting referensi. Menjual tanpa batas, chemistry dan kepercayaan. Menyamakan chemistry bisa melakukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu dengan kata who, what, when, why, ya, sama how satunya. Ya. Saya selalu katakan paling senang saya pakai why. Kenapa why? Karena why, mengapa dari zaman dulu saya sekolah sampai sekarang jawabannya pasti karena. Nggak mungkin Pak Ibu tanya mengapa ikut webinarnya Pak Han. Ya Pak, enggak Pak, nggak mungkin. Pasti jawabannya ya karena saya ingin nambah ilmu, saya menambah wawasan, saya ingin berteman dengan yang lain, banyak sekali. Dengan begitu kita tahu apa sebetulnya mereka itu mau menggunakan alat misalnya. Membangun hubungan dengan pendekatan. Pendekatannya bisa budaya, kuliner, hobi, jaringan, komunitas. Ya, di buku saya ada, ya, itu ada contohnya karena saya alami sendiri. Luar biasa, saya memenangkan 2 kali tender gara-gara karena kuliner dan budaya. Kemudian menggali informasi sebelum menjual dan dipercaya. Setelah dipercaya, tanpa batas. Artinya apa? Kadang-kadang kalau diikutin apa aja bisa dijual. Ya kan? Kalau udah dipercaya, kamu bisa beliin saya handphone nggak? Aduh Pak, saya nggak main handphone. Udah tolong dibeliin dah. Sampai demikian tuh kadang-kadang. Ya kan? Karena apa? Karena saking dia percaya gitu. Pasti yang saya berikan pasti benar. 7 kesalahan fatal penjual. Bicara berlebihan. Tidak mendengar suara customer. Selalu salesman kayak lebih pede daripada customer-nya. Itu berbahaya. Sok tahu. Meremehkan pelanggan. Pelanggan bicara apa? Sorry, jangan diremehkan. Kalau kalian berdebat dengan pelanggan, kalian menang, kalian pasti nggak dapat PO. Lebih baik kalah tapi dapat PO. Gitu kan? Hit and run. Ya, melakukan
jual terus kabur. Waduh, sayang sekali ya. Kita nggak bisa jualan lagi. Sayang, padahal harga itu sangat penting buat kita. Menjual hanya mengandalkan harga. Tadi udah saya katakan. Belum apa-apa sudah Pak, bisa diskon 20% Pak. Waduh, belum tertarik udah dikasih diskon. Nanti kalau tertarik dia minta 50%. Nah, gimana caranya? Pasti sulit mengatasi keberatan kalau demikian. Tidak berisi, lemah peran produk. Tidak mau belajar, malas meningkatkan kualitas diri. Menjual cara 4.0 atau B2B, ini sekilas ya. Strategi selling 4.0 ini pendekatan B2B, customer service, multi-channel, dan digital tools. Itu sarannya. Mengapa B2B? Karena pasar industri sangat luas, tersebar di mana-mana. Jangkauannya seperti sekarang. Ya, saya di Jakarta, saya nggak tahu nih, ada yang di Bekasi, ada yang di Surabaya, ya kan, ada yang mungkin di Semarang. Sangat luas dan tersebar. Tekanan bisnis semakin kompetitif, apalagi dengan pandemi demikian. Permintaan pelanggan biasanya mengurangi biaya, mengurangi harga, global kompetisi. Pesaing kita bukan dari Indonesia aja, bahkan dari luar negeri yang nggak nampak. Ya, ada Alibaba, ada Lazada, ada AliExpress. Ya, fokus bisnis utama. Kemudian advanced technology apply, menggunakan teknologi yang terkini. Nah, B2B e-commerce tempat kami adalah bagaimana kalau B2C adalah kita mau beli, kita bayar dulu, baru dapat barangnya. Kalau tempat kami dengan MOU. Jadi bisa beli online, tapi bayarnya offline. Karena ini company to company, maka kita punya agreement. Sehingga bagian pembelian langsung bisa ngeklik dan harganya sudah kita set dengan perjanjian. Bahwa harga untuk perusahaan A adalah diskonnya sekian. Udah selesai. Kita udah nggak pakai nego-nego segala macam. Karena apa? Nego itu membuat bisnis kita menjadi tidak efisien, ya, panjang perjalanannya. Nah, ini ada di kawanlama.com. Jadi ini sebenarnya B2B e-commerce. Jadi banyak industri, karena para industri kalau membeli bukan untuk pribadi, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian jam 12 malam bisa beli, masuk ke Shopee, masuk ke Tokopedia, beli untuk sendiri untuk keperluan sendiri. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan, nggak mungkin, Pak, aku mau beli obeng lah, obeng yang bagus tadi buat siapa? Buat pabrik, kan nggak mungkin. Nah, ini salah satunya ya, misalnya. Di sini kunci Inggris saja banyak macam. Yang mana, yang panjangnya berapa? Ya, di sini ada gambarnya juga. Ada ukurannya, sehingga bisa gampang tidak mengurangi kesalahan. Ya. Kemudian finish cycle, ini kalau di perusahaan otomotif, kenapa kita perlu B2B? Bapak Ibu sekalian, mobil itu disupport oleh 200 pabrik komponen. Sepeda motor itu kalau salah 750 pabrik komponen. Jadi kalau kita punya akun mobil itu berarti sama 200-nya, 201. Kalau kita punya akun motor, satu motor 750. Ya, bisa 751. Kalau motornya beda merek, mungkin bisa beda komponen supportnya. Itu kita memerlukan teknologi dengan B2B, IoT in auto industry. Nah, salah satu yang kita selalu menjual dengan baru. Kalau menjual dengan itu saja, orang customer juga lama-lama bosan. Ngapain kamu sini? Nggak ada yang baru, nggak ada yang apa. Yang cuman kongkong aja, aduh, buang waktu lah. Ya kan? Ngopi-ngopi aja buang waktu. Apalagi sekarang nggak bisa ketemu. Nah, apa yang bisa kita support? Kita punya namanya nih, Kawanlama Box. Ini punya vending mesin. Jadi yang tadinya buat minum atau buat makan, ini kita pasang barang-barang MRO tadi, produk-produk kecil. Ada lem, ada WD-40, ada batu grinder di sini. Dan orang bisa ngambil dengan ID card. Ya, terus ada lagi dengan QR code. Ya, terus ada lagi dengan box. Ya, di mana di sini barang-barangnya dipajang, langsung bisa kita scan. Nah, ini kurang lebih ya, bagaimana ini bekerja KL Box, vending machine, QR wall, dan konsol. Konsol ini bisa melihat karena di pabrik seperti ini. Ya. Nah, keuntungannya B2B pasti banyak sekali ya. Biaya pembelian yang rendah karena tidak melalui proses yang panjang, persediaan stoknya sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Maka dari itu, inventory pasti berkurang, menciptakan kesempatan bisnis baru. Karena dengan demikian, kita menjadi lebih efisien. Biaya dan waktu bagi pembeli untuk mencari produk dan supplier, dan lain-lain. Ya, ini yang saya lihat banyak sekali keuntungannya menggunakan B2B. Nah, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan.
Nah, ini Sell Without Selling, buku saya yang tahun lalu saya buat, sudah 3.000 terjual, ya, cetakan ketiga, jadi best selling. Kemudian idenya adalah apa? Idenya karena pengalaman saya sekian 38 tahun ini, sayang kalau saya pergi, apalagi B2B ini jarang sekali, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di toko buku, di perpustakaan, bagaimana sih menjual barang industri, ada ya B2C ya, B2C selalu 4P ya, price, product, promotion, people. Terus apa yang dilakukan? Ya tinggal dirubah-rubah aja kan. Nah, di sini buku ini sangat praktikal. Ada banyak pengalaman yang saya alamin, saya tuangkan di situ supaya mudah orang membaca dan mudah-mudahan bisa menjadi masukan sehingga kita bisa lebih baik, kita lebih pintar, dan tentunya lebih sukses. Itu kurang lebih yang buku saya. Dan buku yang kedua sebentar lagi akan muncul, No Sales, No Business, No Business, No Money, No Money, No You and Me. Mudah-mudahan nanti segera dalam 1-2 bulan ini akan terbit. Pak Han, terima kasih. Saya akhiri presentasi saya di sini, dan mungkin waktunya cukup untuk bertanya jawab. Baik. Wow, teman-teman, mari kita, terima kasih Pak Tony. Ayo kita mulai ini nih, mulai tanya jawab ya. Tapi sebelumnya kita applause dulu dong ya buat Pak Tony ya, luar biasa pengalaman 38 tahun dibagikan dengan murah hati kepada kita semua hari ini. Oke, Pak Tony, menarik banget tadi ya. Jadi beberapa faktor yang saya udah baca bukunya pun masih bisa belajar lagi. Terima kasih atas sharingnya. Tapi menarik banget begini nih Pak. B2B dan B2C ini banyak orang merasa lebih gampang jualan B2B atau B2C. Kalau orang B2B bilang jual B2B lebih gampang, orang B2C jual B2C lebih gampang, dan kadang tidak mau beralih. Nah, bagi seseorang yang sudah mengalami dua dunia, ya Pak Tony kan ahli, meskipun memang banyaknya di B2B, tapi kan juga mengerti banyak tentang B2C. Apa yang menyebabkan orang seringkali stuck dengan cara jual yang lama, sehingga tidak mau berkembang ke cara jual yang baru? Baik, Pak. Tanya bagus sekali. Gini, pelanggan kita udah berubah. Ya, pelanggan kita cara belinya berubah. Lihat aja mau cari obeng, dia nggak mungkin nanya. Dia browsing dulu, Pak. Obeng itu. Bahkan masuk ke IG. Hai teman-teman, obeng yang bagus itu obeng apa sih Pak? Obeng itu tolong sampaikan. Wah, masuklah masukan kan, obeng-obeng ini. Nah, kalau kita cara jualnya masih cara lama, ya kita ditinggal oleh pelanggan-pelanggan kita. Tadi Pak Han mengatakan B2B, B2C ini lebih mudah Pak, karena itu banyak personal use Pak. Kalau B2C banyak personal use, kalau B2B ini banyak industri, company to company. Jadi dibeli untuk kepentingan company Pak. Ya. Makanya kalau B2C, saya rasa audiens hari ini semua punya pengalaman B2C lah, ya kan? Biasa beli di, mungkin saat pandemi ini sekarang tiap hari ya Gojek datang ya, paket itu rasanya makin lama makin banyak sampai security sampai tahu nih, wah ini kayaknya borong B2C nih, itu Pak. Kalau B2B banyak ke industri, dan minta maaf di industri ini banyak yang kurang paham Pak. Saya bilang mesti agak panjang. Kenapa? Tadi saya katakan obeng aja, saya jamin banyak nggak tahu, Pak. Karena di sekolah nggak pernah diajari obeng, Pak. Sekolah teknik manapun juga nggak pernah diajari obeng. Make obeng iya, tapi diajarin ini obeng ini apa, nggak paham. Ya kan? Jangankan obeng, Pak. Palu, ada berapa banyak palu coba? Orang tanya palu bersih. Padahal palu itu ada 20 macam masalah. Ada palu konde, palu karet, palu bronze, palu plastik. Wah, banyak sekali. Nah, kalau sekarang engineer masuk ke pabrik, terus dia mau beli obeng, dia ngomong bagian pembelian. Bu, biasanya processing perempuan ya Pak ya. Mudah-mudahan salah saya. Bu, saya mau beli obeng Bu. Terus tanya, obeng apa Mas? Waduh. Obeng ya obeng ya. Ya obengnya ada 2, plus atau minus. Nah, yang mana? Minus. Panjangnya berapa Mas? Waduh, panjangnya berapa? Dia keluarin tangannya segini nih. Panjangnya sekian. Anda dulu sekolah di mana ya? Aduh, beli obeng aja nggak becus. Ini kan processing biasanya udah lama, Pak ya. Kalau udah lama ada galak, Pak. Obeng aja nggak becus, kalau beli mesin, bisa pabrik, saya bangkrut ini. Waduh, langsung demotivasi turun, Pak. Engineer baru loh, IP-nya 4, Pak. Wah, langsung depresi dia, Pak. Ternyata goblok banget gitu ya. Beli obeng aja sanggup, Pak. Itu, Pak. Makanya harus hati-hati. Soalnya pengalaman saya sering kali
orang lihat contohnya, Pak. Aku mau beli ini, tapi takut salah. Boleh nggak minta contohnya? Waduh, Pak, kalau lihat contoh begini, perjalanan dari Jakarta ke Cikampek itu tolnya kalau dari 100.000, Pak. Kalau umpamanya harga 100.000 ya gimana saya mau untung? Itu Pak Hans. Baik, baik Pak Tony. Asik banget. Ini kalau bicara sama praktisi lain ya. Jadi teorinya ada, prakteknya jauh lebih banyak lagi. Nah ini mungkin yang membuat satu orang audiens kita, Bu Suryani, ingin tanya langsung nih. Karena kalau ngetik mungkin nggak jelas takutnya. Bu Suryani Madania ingin tanya langsung. Mangga Bu, dinyalakan videonya dan mongga silakan mulai berinteraksi. Selamat siang Pak Tony, Pak Han juga terima kasih atas kesempatannya. Jadi kembali ke tadi yang paling awal ya Pak ya. Untuk beberapa selling itu kan ada modern dan tradisional. Nah kebetulan tempat saya kerja, tempat kami, ini kami bergerak di bidang jasa. Sejauh ini untuk selling yang kami lakukan itu kami pakai modern. Jadi kami lakukan yang pertama approach-nya by building rapport. Kemudian probe and ask questions and listen. Itu juga kami lakukan. Jadi kami tanya apa kebutuhannya, apa keluhannya, apa yang sudah didapat dan apa yang ingin didapatkan gitu. Nah, kemudian dari situ kami berikan benefit-benefit, kami tampilkan benefit ketika calon klien kami menggunakan jasa kami gitu. Nah, selanjutnya baru setelah itu kami lanjutkan dengan follow up dan closing gitu kan. Nah, tapi dari beberapa yang sudah berjalan, ketika semua proses itu sudah terlalui, tinggal closing nih. Tinggal closing tuh kayaknya paling berat gitu kan. Kendalanya tuh mesti beberapa klien yang kami tanya, gimana? Itu tuh akhirnya mereka hands up. Oke, leave it gitu. Jadi mohon maaf. Jadi selalu kami itu dapat permohonan maaf gitu. Nah mungkin ada saran atau ada kisi-kisi dari Pak Tony yang bisa apa sih sebenarnya yang harus ditambah setelah kita udah mentok nih sampai di harusnya closing gitu kan. Padahal stepnya udah dilalui dengan benar, sudah dengan cara yang modern gitu kan. Mungkin ada kisi-kisi saran-saran yang bisa kami pakai Pak untuk supaya tetap bisa closing dengan trik yang modern ini. Terima kasih Pak. Ya, bagus pertanyaannya Bu Suryani ini mengatasi keberatan sebenarnya Bu. Karena kalau saya katakan siklusnya menjual itu yang titik kritisnya awal dan akhir. Kayak pesawat terbang Bu. Kalau take off dan landing itu titik kritisnya di landing Bu. Take off itu cuma engine Bu. Engine-nya kuat pasti take off. Kalau landing, wow, cuaca, angin, posisi, banyak yang kecelakaan adalah di landing, Bu. Take off itu ya engine. Nah, landing ini saya ibaratkan closing tadi. Kalau tadi take off itu adalah bagaimana do it right in the first time, ya kan? Yang penting pertama kami melakukan dengan baik, Anda diterima, dan perjalanannya tadi. Celakanya memang, Bu, dalam menjual ini, proses yang panjang itu yang di tengah-tengah, Bu. Argumentasi lah, demo lah, presentasi. Padahal di closing cuman ditunggu aja 1 menit, Bu. Jadi, Pak, mau yang merah atau yang biru? Wah, mau yang merah atau biru? Atau jawabannya, Bu. Ya kan? Merah kagak, biru kagak gitu kan. Nah, ini yang sering terjadi. Perlu dicek kembali. Menurut saya ada beberapa yang perlu diperiksa kembali. Pertama, menurut saya kemungkinan si calon pembeli kurang puas, Bu. Ya, orang timur itu nggak ada yang berani ngomong terus terang. Coba ditanya, Bu Suryani udah makan belum? Sudah Pak, sudah Pak. Padahal perutnya lapar keroncongan. Ya kan? Nah, hati-hati kita. Mungkin dia nggak puas, tapi dia ngomong, ya udah bagus Bu, saya udah tahu gitu. Periksa dulu. Ya, itu yang salah satu keberatan. Yang kedua, kemungkinan lain adalah di harga, Bu. Ya, tapi harga ini banyak sekali reasonnya. Yeah. Satu, bisa ada komputer lebih murah. Bisa nggak punya budget, bisa dia pikir kemahalan. Mungkin ada, saya belum, di buku saya kedua nanti, ada 8 atau 10 reason. Jadi hati-hati, kalau harga itu jangan berarti, kalau harga berarti kompetitor lebih murah. Enggak. Bisa dia nggak punya budget, bisa dia bukan decision maker. Jadi dia udah nanya-nanya, mentok, ternyata dia bukan yang ngambil keputusan.
ternyata di atas dia yang ngambil keputusan. Nah, waktu dia menjelaskan yang di atas, belepotan, Bu. Makanya waktu menjelaskan di atas, tolong, Pak, kalau memang kurang yakin, please, Pak, temukan saya dengan siapa yang bisa memutuskan. Ya, dengan cara diplomatis, supaya dia tidak tersinggung. Seakan-akan kalau, wah, ngomong gitu aja saya nggak sanggup. Bukan, Pak. Kalau memang nanti Bapak kurang, ya Bapak sendiri yang yakin, nanti atasan Bapak pasti kurang yakin. Nah, kalau salah ada 2 atau 3, Bu. Salah satunya itu, dan kalau harga tadi, tolong diperhatikan lagi, dirinci lagi, harga itu kenapa. Ya kan? Bisa jadi nggak ada budget, Bu. Kalau nggak ada budget, kita bisa ngomong, kan? Apakah installment, ataukah memang ICP, misalnya, gitu, Bu, ya. Karena kalau nggak ada budget, berarti kan, oh, budget saya cuma sekian, tapi barang Anda nih, jasa Anda ini sekian mahal. Dan benefitnya itu kurang menusuk, Bu, benefitnya. Istilahnya gini, saya pernah jualan barang kira-kira 10 kali lipat daripada yang normal. Sampai orang mengatakan gini, Mas, barangmu itu terdiri dari apa sih? Di lapis emas juga enggak. Tapi kenapa? Loh, barang saya ini ternyata bisa menghemat material. Setiap kali sehari 1000 liter, bisa menghemat 30%. Berarti berapa? 300 liter. 1 liter 2.000. Hitung aja 200.000 kali 300 liter. 18 juta. Barangnya harganya 180 juta. Hanya 10 bulan kembali. Ya pikir juga, benar juga ya. Setelah itu untungnya. Ya kan? Setelah itu untungnya. Nah, ini seringkali kita menganggap ya, saya udah cukup, Pak. Udah cukup deliver apa yang saya tahu. Tapi si customer kurang puas. Tolong itu digali. Bisa juga cari tahu. Karena di dalam satu perusahaan, Bu, ya, ada influencer, ada recommender, ada end user, ada decision maker. Yang paling repot influencer, Bu. Ini pangkatnya kopral, ngomongnya kayak jenderal, Bu. Ya, nggak penting posisinya, tapi kalau ngomong, wah, mau beli sama Ibu Suryani, hati-hati loh. Itu cuma janji surga doang, ngomong sama sepatah kalimat, Bu. Bisa gagal loh. Kita punya proposal gitu kan. Nah, itu, Bu, mudah-mudahan menjawab. Oke, thank you. Asik banget. Bu Suryani kejawab ya. Jadi kalau yang menjawab Pak Tony nggak mungkin kita nggak jelas gitu ya, Bu Suryani ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Rudi, Pak Tony. Mungkin kalau Bapak ingin langsung monitor di chatboard juga tertera di situ ya. Pak Tony, bagaimana menyadarkan perusahaan tentang hubungan B2B kepada customer corporate? Karena masih banyak bagian pembelian, jadi bagian pembelian beliau gitu ya Pak Rudi ya, yang belum menyadari B2B dan menerapkan pembelian B2C dalam proses yang B2B. Monggo, Pak Tony. Oke, jawabannya agak simpel, Pak, ya. B2B itu top down, Pak. Jadi yang kita ketemui dari atas, jangan dari bawah. Kalau dari bawah banyak gagalnya, Pak. Karena di bawah banyak punya teman, Pak. Karena B2B ini bisa membahayakan, Pak. Kalau saya ngomong apa adanya, membahayakan bagian pembelian yang mungkin selama ini punya teman banyak, Pak. Jadi kalau top down, kita cari ke pemimpin yang decision maker. Kalau dia setuju, kayak jalan kita ke bawah lebih mudah. Tapi jangan lupa, di bawah pun kita juga mengentertain mereka, Pak. Jangan sok, saya kenal Pak Han, terus langsung anak buahnya saya bilang, wah aku kenal Pak Han, pasti pakai barang saya. Wah, nggak gitu sih. Ya kan? Tapi kalau saya udah bilang Pak Han, saya punya ide begini, kira-kira setuju nggak? Setuju. Baru saya garap dari bawah, Pak. Nah, kalau bawah ada masalah seperti apa, saya bilang, Pak Han, anak buahmu yang ini kok kayaknya reluctant ya, Pak ya. Saya nggak tahu nih apa nih, ada kendala apa, Pak. Nah, Pak Han bisa tahu siapa? Kayak dari divisi ini, Pak, supaya jalan kita mulus. Menurut saya, kerjaan saya seperti itu. Kenapa? Saya tetap menganggap mereka human, Pak. Human being juga, yang punya perasaan, dan saya harus bekerja dengan smooth. Supaya nanti setelah dijalankan, tidak ada gangguan, Pak. Pernah saya ngalamin, Pak Han oke, yang bawah saya acuin. Wah, saya habis-habisan, Pak. Kerjain habis-habisan. Sampai Pak Han bilang, aduh, you janjinya dulu cepat begini, ternyata anak buah saya stres semua. Wah, gimana nih? Wah, saya salah kaprah itu. Tapi bagi saya itu pelajaran yang sangat berharga, dan saya tidak akan melakukan itu lagi. Itu yang saya alamin, Pak Han. Jadi kalau B2B, top down. Kalau B2C tadi saya katakan, itu kan komersial. Ya, Pak. Prinsip yang sangat dasar, top down. Nah, itu penting banget. Decision maker-nya siapa, lalu ikutin prosesnya. Nah, penting banget. Thank you Pak Tony. Berikutnya dari Vendreti Nugrahani, Pak Tony.
bagaimana kalau regulasi belum ada, sehingga user belum mau pindah dari metode yang sekarang, padahal kita punya produk ini yang belum ada regulasinya ini gitu ya. Jadi bagaimana caranya menjual dan meyakinkan mereka sebelum ada regulasi yang resmi. Silakan Pak Tony. Sebetulnya pada dasarnya ada regulasi atau enggak, selama apa yang kita jual menguntungkan untuk customer, harusnya balik-balik regulasinya akan diatur. Sekarang kalau misalnya Bapak Ibu merasa diuntungkan, hemat material sebulan misalnya 300 juta, pasti berpikir dong, apa nih harus kita lakukan? Sama seperti Pak Jokowi sekarang kan, apa nih izin-izin, kenapa pada pindah ke Vietnam semua? Wah, nggak beres dengan perizinan nih. Bikin regulasi. Buat supaya mudah. Bikinlah Omnibus Law, ya kan? Nah, jadi sebetulnya regulasi itu buatan manusia. Yang penting adalah bagaimana metode kita yakinkan bahwa dengan menjual cara begini akan membantu customer. Tadi saya katakan 10% menjual, 90% membantu. Kalau idenya kita membantu, sebetulnya enak sekali ya. Saya ketemu Pak Han, saya ingin bantu Pak Han nih. Saya nggak stres. Tapi kalau saya bilang, saya mau jualan apa ke Pak Han nih? Aduh, ya, supaya bisa laku gimana Pak Han? Saya punya vacuum cleaner, bagus Pak Han. Belum apa-apa udah vacuum cleaner. Aduh, kamu itu di tempatku vacuum cleaner banyak sekali itu udah jadi bangke semua, nggak kepake. Kamu lagi datang pakai vacuum cleaner. Teman sih teman. Tapi bocengli gitu kan. Kalau orang Medan bilang bocengli kamu. Ya kan? Itu. Makanya regulasi bisa diadakan kalau memang ini bermanfaat. B2B ini juga masih perjalanan masih agak panjang. Beberapa perusahaan-perusahaan multinasional ada masih konvensional. Dia masih mau tinta basah. PO masih diteken. Nah, yang neken bukan 1, 5 orang lagi. Saya rasa butuh waktu. Kita nggak perlu semuanya berhasil. Tetapi, kita harus manage. Penjual itu memanage yang berhasil dan tidak berhasil. Yang berhasil is coming soon. Ya, kalau yang berhasil makin banyak, yang gampang kita ngomong. Pak, ya kan? Bapak ingat 2 tahun yang lalu, saya udah ngomongin prinsip konsep ini. Bapak nggak mau, wah, kompetitor Bapak dulunya di belakang, sekarang di depan. Pak. Wah, kenapa? Karena pakai konsep ini, Pak. Saya rasa dia akan berubah. Kalau dia nggak berubah, kita tinggal tunggu waktunya, pasti dia akan say goodbye sama kita. Artinya apa? Perusahaannya tutup. Oke, good. Thank you Pak Tony. Langsung kena ya. Jadi it's not about regulation, it's about your relationship dan benefit yang ditawarkan kepada pelanggan Anda. Nah, ada 2 pertanyaan lagi nih Pak dari Ibu Hana. Asik banget nih pertanyaannya. Bagaimana menggeser existing vendor di perusahaan besar? Sedangkan kita tahu nih, existing vendor itu supply-nya dari kita. Mungkin sejalan dengan pertanyaan Pak Hadi hari ini di bawahnya. Ya, Pak Tony, saya bacakan. Maksudnya anak perusahaan juga gitu ya? Mungkin perusahaan tersebut udah punya vendor sendiri. Nah, sekarang kita pengen menggeser nih. Terus supply-nya dari company kita maksudnya apa tuh? Vendornya itu belinya dari kita juga. Tapi kita kalah. Kita kalah sama orang yang belinya dari kita. Gitu kan. Itu menurut saya policy ya. Policy apakah kita mau through somebody atau memang do direct. Kan? Kalau misalnya dulu kita melalui vendor dan vendor berhasil, ya menurut saya kita jaga vendor juga sih ya. Kalau dia udah bagus, ngapain kita ganggu-gugat, cari yang lain lah. Masih banyak yang lain kan. Let them enjoy our product ya kan, dan hubungan kita bagus. Syukur-syukur dia akan lebih banyak. Kecuali vendor itu makin lama makin berkurang, terus mulai selingkuh. Nah, ya kan? Dulunya beli 100, lama 90, lama 80, 70, ada apa ini? What's happen gitu kan? Nah, baru kita mestinya bergerak dong. Sales yang baik kan begitu turun, ada apa nih? Ya kan? Apa yang terjadi gitu kan? Oh, ternyata selingkuh. Nah, apa yang kita lakukan? Kalau nggak selingkuh, ya menurut saya sih, saya pikir perpanjangan tangan ya, kita cari yang lain yang lebih banyak, akan lebih menambah income kita gitu. Itu, Pak. Yap. Oke, thank you. Ya, jadi ada waktunya kita ngalah juga karena kasih makan orang yang udah kasih makan kita, gitu ya Pak Tony kurang lebih ya. Betul. Nah, Pak Tony, ini mungkin sebaliknya nih dari Pak Hadi Helindo ya, dari teman sebenarnya saya baca nih ya Pak. Oke, bagaimana kalau kita menjual spare part dari produk brand lain dan pemilik brand tersebut menjual kepada customer yang sama? Nah, ini beda sekarang ya. Kalau tadi vendornya itu beli dari kita, sekarang justru supplier kita ini adalah
ngambil dari dia, tapi sekarang atasan kita atau supplier kita nggak jual langsung kepada customer. Nah, gimana nih caranya untuk bersaing? Iya, tadi saya katakan people kan. Ya. How good you are gitu kan. Kalau Anda pengetahuannya lebih bagus, responnya lebih cepat, ya kan, very helpful, sooner or later akan beli sama Anda. Percaya sama saya. Karena orang itu kan ada kekurangannya kan. Yang seringkali respon, begitu di WA nggak jawab, 2 jam lagi jawab, forget it. WA sekian second dijawab. Coba beberapa kali, waduh, ini spare part kalau sama ini cepet banget jawab loh, ya kan? Itu respon itu luar biasa. Kita punya WA group kan, kalau Anda mau lakukan, ntar malam minggu makan bareng-bareng ya, begitu desain, yang jawab cuma 1, yang lain enggak gitu. Terus last minute, jadi makan nggak nih? Waduh, baru gitu udah jadi makan nggak? Itu padahal teman kita loh, apalagi bukan teman kita gitu. Ya. Makanya kalau ada respon cepat, ya kemudian pengetahuan kita lebih baik. Kenapa? Begitu nanya sama kita, jawabannya banyak sekali yang kita berikan ke mereka. Misalnya, Pak, spare part ini gimana, Pak? Oh, spare part ini harusnya begini, Pak. Atau Bu, Bapak, Ibu mesti tambah ini. Kalau enggak, ada masalah nanti. Jadi konsultasi. Kalau masalah nanti begini-begini loh. Kok yang vendor yang lain nggak ngomong gitu ya? Hanya jual aja gitu. Menurut saya, cepat atau lambat akan kembali ke kita. Ya. Udahlah, beli sama dia aja lah. Kenapa? Karena bagi dia tuh, beli selesai dapat 13. Nambah bumbu gitu kan. Itu, Pak. Thank you, Pak Tony. Ya, teman-teman, terima kasih, Pak Tony. Teman-teman, kalau memang ada yang merasa pertanyaannya sudah diketik tapi belum saya bacakan, itu kemungkinan karena tadi saya sempat hilang koneksi sebentar. Jadi, mohon bantuannya untuk copas ya, untuk copy paste pertanyaan Anda ke chatbot kita lagi, sehingga yang tadi belum dibacakan, saya bisa bacakan. Tapi yang saya ingat tadi adalah pertanyaan dari Ibu Riasari. Pak Tony belum saya bacakan, tapi saya keburu hilang koneksi gitu ya. Beliau tanya, gimana sih cara yang paling mengena untuk membina trust ketika kita sedang mendekati calon pelanggan? Apa tips dan trik dari Pak Tony? Nah, monggo Pak, sambil menjawab ini, teman-teman tolong copas ya pertanyaannya belum sempat saya bacakan. Silakan Pak Tony. Ya, membina trust ya pasti dari diri kita ya. Kalau kita honest, tulus, mereka akan percaya sama kita. Dan kalau percaya, apapun akan diberikan kepada kita. Makanya filosofi perusahaan kawan lama ini adalah dari foundernya adalah trust. Bisnis itu adalah trust. Trust itu kawan lama, bukan kawan baru. Itu. Tepat. Oke. Terus kalau saya telepon Pak Han lewat sekretarisnya, dari mana kawan lama? Langsung disampaikan. Waduh, kawan lama Pak Han nih. Soalnya kalau nama dari siapa? Dari Tony. Sebentar Pak, Bapak mau mengenai apa Pak? Pak Han lagi nggak di tempat nih. Wah, banyak macam pertanyaan sampai akhirnya gagal. Tapi kalau saya bilang dari kawan lama, sebentar Pak, sambungin. Saya pernah telepon sama teman saya gitu. Wah, kurang ajar juga kamu ya. Bilang kawan lama terus harus sambungin. Lah aku memang dari kawan lama kan. Iya, tak pikir kawan lamaku. Asik juga nih. Pak Tony, ini ada permohonan dari Pak Setiawan. Kalau kita ada waktu, tapi ya karena memang agak panjang ini, tadi kelewatan tentang 7 kesalahan fatal. Apakah bisa direview sebentar karena beliau kelewatan? Apakah Pak Tony bersedia mereview sebentar? Oke. Ini ya? Yang pesawat tadi kayaknya, betul. Ya ini. Oke. Jadi, pertama bicara berlebihan, seringkali kita kurang mendengar suara customer. Bagaimana juga customer itu sangat perlu diperhatikan karena is the king, Pak. Ya kan? Customer is the king itu pasti, Pak. Jangan berdebat dengan customer yang tadi saya katakan. Debatnya menang, PO nggak dapat. Percuma, Pak. Mendingan debat kalah tapi dapat PO terus, Pak. Banyak yang nggak suka, Pak. Karena mereka juga tahu ya. Meremehkan pelanggan, apalagi ya menganggap bahwa pelanggan ini tidak satu level dengan kita. Ini berbahaya. Ya, sering kali kita ngomong, aku kenal bos lu. Ya kan? Nah, ini pelanggan bisa marah loh.
bisa memindahkan order loh, karena dia ternyata punya kuasa gitu. Hit and run tadi, menjual dan pergi. Konsepnya dia pokoknya yang penting jualan, habis itu kita pergi. Ini bahaya, karena jangka panjang tidak bisa jual lagi, karena orang udah marah semua. Menjual hanya mengandalkan harga, tadi saya katakan, jangan belum apa-apa udah harga ditonjolkan, Pak. Pak, kalau beli sama saya diskon 20%, Pak, 25%. Saya rasa enggak, Pak. Kalau udah tertarik, baru kita bicara harga. Kalau belum tertarik, percuma. Tadi Bu Suryani mengatakan tadi kan, karena semuanya udah dijalanin. Terakhir juga nggak mau beli. Kenapa? Ya, padahal mungkin kalau harga ditaruh depan, bisa lebih parah lagi. Tidak berisi, lemah pengetahuan produk. Artinya apa? Pengetahuan produknya hanya kemasan aja. Selalu mengatakan produk saya bagus, Pak, dari Eropa, produk saya bagus, Pak, dari Amerika. Menurut saya itu bukan pengetahuan produk, gitu, Pak. Itu salesman begitu, menurut saya ya susah berkembang ya. Kalau jual, Pak, produk saya berkualitas, Pak. Produk saya harganya murah, Pak. Produk saya enggak, itu enggak ada isinya. Kalau pengetahuan produk itu, kenapa produk saya tekanannya 100 bar? Karena dengan 100 bar, kita menyuci mobil dalam waktu singkat 5 menit sudah bersih. Kenapa? Karena menekan airnya untuk mencuci. Dan airnya hemat, kemudian mobilnya bersih. Waktunya singkat. Yang nyuci juga suka. Nah, itu pengetahuan. Ya, bayangin saya jelaskan gitu, wah, ini kok ternyata nyuci mobil ada high pressure cleaner. Caranya begitu ternyata. Tidak mau belajar, malah meningkatkan kualitas diri. Artinya apa? Ya, perkembangan baru, teknologi baru, kita tidak mau belajar, karena udah anggap kita udah lebih pinter. Padahal hidup selalu harus belajar. Kalau kita nggak belajar cara bikin, cara order GoFood, Gojek, dan lain-lain, waduh, saya waktu itu waktu mau order Gokar, anak saya bilang, udah tunggu aja, nanti ada Xenia nomor B, sekian, udah naik aja. Wah, mana saya bodoh nih, saya harus belajar nih. Saya coba dengan GoFood dulu. Nah, saya belanja bakmi dulu. 15 menit nyampe. Tapi mesti bayar kontan. Kok ada yang nggak bayar kontan gimana sih? Oh, ada GoPay. Masukin GoPay. Wah, sekarang udah bisa GoFood, GoPay, Gojek, dan lain-lain. Begitu saya pergi ke Semarang, saya ngasih seminar seharian, sorenya pulang, saya makan siang udah pesen lumpia, mengko babat, bandeng, berdatangan semua jam 12:30 sampai resepsionis bilang, Pak, ini kok Bapak semua? Iya tadi, saya pakai GoFood. Ya kan? Itu teknologi. Kalau kita nggak belajar ya, minta maaf, milenial bukan usia, milenial kelakuan. Kalau 50 kelakuannya milenial, dia milenial. Umur 25, GoFood kagak bisa, Gokar kagak bisa, Gojek kagak bisa, itu orang tua sebetulnya, bukan milenial. Itu Pak. Oke. Wah, keren banget. Thank you, Pak. Thank you. Nah, teman-teman, gimana ya? Belum puas kayaknya ya. Belum puas, tapi kita mau nggak mau sudah harus sudahi karena waktunya sudah mepet, gitu ya. Lain kali, saya akan mencoba meyakinkan lagi Pak Tony untuk mengisi yang lebih panjang lagi nanti kalau begitu. Pak Tony, terima kasih banyak atas kesediaannya sharing bersama kami yang junior-junior ini pagi ini. Pengalaman 38 tahun itu lebih baik dipelajari daripada dialami sendiri, menghindarkan kesalahan-kesalahan tidak perlu sehingga kita bisa langsung fokus kepada tujuannya. Terima kasih Pak Tony, sangat berharga dan sukses untuk buku keduanya nanti. Ya, saya enjoy buku pertama, saya pasti beli yang kedua nanti. Thank you Pak Tony. Ya, Oke teman-teman, sebentar lagi kita akhiri. Silakan sebelum hilang dari kepala kita, silakan mencatat poin-poin yang Anda pelajari dari Pak Tony tadi, termasuk pembicara kita yang lain, Pak Dedi dan Pak Hendy. Saya kasih waktu kurang lebih 30 detik. Sebelum Anda lupa, langsung tulis saja pelajaran apa yang didapatkan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di LeadFest selanjutnya, LeadFest 09. Stay tune. Kita akan bicara sebentar lagi, tapi saya akan diam selama 30 detik untuk memberikan kesempatan Anda mencatat. Silakan.